Di situ aku bener-bener kaget, aku shock, aku gemetar, aku takut. Aku udah gak berani buat ngepost apa-apa di Instagram. Mungkin kalau aku ngepost aku sama temen, aku selalu stikerin muka aku, atau aku tutupin sekalian muka aku. Hai Bun, welcome back di program Ciao With You bersama aku Caca Tengker. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku selalu antusias nemenin kalian di program Ciao With You ini. Apalagi aku tuh seneng banget banyak lihat cuplikan program Ciao With You di media sosial dan juga lihat komen kalian pada antusias sama program ini. Gak bosan-bosan juga aku mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang udah mengirimkan cerita dan bersedia membagikan ceritanya di Ciao With You. Untuk kalian yang mau membagikan ceritanya, boleh banget loh langsung aja kirim cerita kalian melalui direct message di Instagram account @bun.lifepayment. Nanti cerita yang terpilih akan aku bahas di program Ciao With You. Dan aku juga mau ingetin nih buat kalian yang baru nonton ataupun penonton setianya Ciao With You, jangan lupa untuk subscribe YouTube Bun Life Payment. Hari ini ada satu teman kita nih yang mau menceritakan pengalaman yang dia alamin. Kita dengerin yuk Bun. Halo Mbak Caca, kenalin, aku Putri. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit cerita tentang aku, tentang kejadian yang nggak ngenakin di diri aku dari sosial media. Kejadian ini udah dimulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Kejadiannya dimulai dari suatu hari aku lagi bersantai di rumah dan tiba-tiba aku dapat notif dari Instagram. Notif ini followers request dan mention ke Instagram aku. Waktu aku cek, profilnya adalah dia akun porno yang dia menggunakan muka aku dan dia mention nama aku. Di situ aku bener-bener kaget, aku shock, aku gemetar, aku takut. Karena aku ngerasa aku lagi nggak ada konflik sama siapapun, hidup aku lagi damai-damai aja, lagi nggak ada masalah apapun. Dan di situ aku cuma bisa ingat satu, aku harus kontak sahabat aku yang aku percaya. Waktu aku kontak sahabat aku juga kaget, sahabat aku juga bingung. Setelah beberapa menit, sahabat aku ngechat aku. Dia bilang, lo yang sabar, lo kuat, lo jangan kaget, lo jangan nangis. Gue mau ngasih tahu sesuatu ini ke lo. Waktu dia kasih lihat, dan ternyata sahabat aku ini itu sebenarnya lebih main sosial media daripada aku. Jadi dia searching satu akun ini dengan username yang sama yang kayak di Instagram, di Twitter. Itu isinya foto aku semua. Bener semuanya itu foto aku. Mungkin kalau dibilang dari 100%, 80%-nya itu muka aku dan 20%-nya itu orang lain. Aku bener-bener nge-stalk dari postingan pertamanya. Dan ternyata benar, foto pertamanya itu muka aku. Kalau bisa dibilang itu satu akun Twitter itu kayak didedikasiin tuh buat aku gitu. Dan sebenarnya aku itu telat taunya. Aku telat 2-3 bulan setelah dia mulai aktif di Twitter. Setelah dari situ, yang aku bisa lakuin, aku cuma bisa buat ngumpulin bukti-bukti itu semua. Aku kumpulin, aku cuma mikir, ini buat bekal aku, kalau misalnya nanti aku mau nyelesain masalah ini. Entah itu ke polisi, entah itu aku cara lain, pokoknya aku harus punya bukti ini. Setelah kejadian itu,
aku banyak dapat DM di Instagram, entah pakai fake account, entah pakai akun-akun yang aku bener-bener nggak tahu. Banyak yang ngechat, "Mbak, maaf, ini foto kamu dipakai nih dibuat di Twitter, buat diedit di Twitter." Dan sampai beberapa teman aku juga udah ngechat aku buat ngasih tahu kalau foto aku tuh diedit di Twitter. Bener-bener udah sampai lingkup terdekat aku pun udah tahu. Tapi cuma satu, Mbak, aku sampai sekarang belum berani buat ngasih tahu ke orang tua aku. Kayak di satu sisi aku mau ngasih tahu mereka kayak ini tuh dari 25 tahun aku hidup, kayak ini tuh salah satu masalah yang paling berat yang aku alamin sendiri. Kayak kurang aja gitu, kayak kurang kalau mereka tuh nggak tahu, orang tua aku nggak tahu. Tapi di sisi lain, kalau misalnya orang tua aku tahu, aku kasihan. Takutnya nanti mereka kepikiran, mereka ngiranya aku yang aneh-aneh, atau nanti mereka kepikiran sampai sakit. Nah, aku nggak mau itu. Jadi sampai sekarang aku cuman keep masalah ini buat diri aku sendiri dan beberapa orang yang deket sama aku. Dampak dari kejadian ini tuh besar banget, Mbak, buat aku. Aku bener-bener takut buat pergi sendirian. Mental aku tuh rasanya tuh bener-bener down banget. Mood aku selalu hancur, naik turun. Mungkin kalau ditanya apa aku bisa buat ngejalanin hari kayak biasanya, bisa. Cuman aku selalu ngerasa di dalam diri aku tuh selalu ada yang ngejanggal, selalu ada emosi yang gak pernah diluapin. Aku ngerasa meskipun aku happy di satu saat, tapi tetap ada rasa sedihnya itu. Mungkin aku beraktivitas seperti biasa, tapi sekalinya masuk kamar, wah itu mood hancur, sedih. Rasanya cuma pengen nangis. Aku nggak berani buat post foto aku sendiri di Instagram atau sosial media lainnya tuh yang aku punya. Nggak berani, karena takut. Sekalinya aku post, pasti langsung diambil. Karena jujur, aku selalu ngecekin itu secara berkala. Twitter itu aku cekin secara berkala, biar aku selalu punya bukti yang baru buat aku simpen. Dan benar, sekalinya aku ngepost foto aku di Instagram, foto itu nggak lama pasti langsung diambil, selalu. Jadi karena itu aku udah nggak berani buat ngepost apa-apa di Instagram. Mungkin kalau aku ngepost aku sama temen, aku selalu stikerin muka aku, atau aku tutupin sekalian muka aku biar nggak diambil. Mungkin banyak yang nanya teman-teman aku, "Lo tuh kenapa sih apa-apa di-stikerin, insecure banget?" Ya aku cuma bisa diem aja. Karena mau gimana? Aku bingung. Kalau bisa dibilang, jujur aku udah nggak tahu lagi sih, Mbak. Aku harus kayak gimana? Aku udah coba minta tolong ke teman aku yang IT, tapi dia juga nggak bisa. Beberapa IT aku coba, mereka semua nggak bisa buat ngelacak itu. Sampai akhirnya aku ngelaporin itu ke polisi. Tapi sejujurnya, ya aku nggak berharap banyak sih. Ya karena itu, aku jujur aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Yang dari awalnya, aku nggak mau orang lain tuh tahu. Karena meskipun itu bukan aku malu. Karena aku udah nggak tahu harus gimana. Aku udah mentok. Kayak di pikiran aku udah bener-bener, ya udah aku akan selamanya kayak gini. Nggak akan tahu siapa orangnya, dan hidup dengan trust issue, insecure, takut, sedih, dan nggak bisa sebebas dulu. Makanya aku berani cerita di sini.
Mungkin kalau emang aku nggak bisa buat dapetin siapa orangnya yang ngedit-ngedit foto aku, at least aku bisa ngebenerin mental, ngebenerin trust issue aku, insecure aku, buat diri aku sendiri. Karena jujur Mbak, dari 25 tahun aku hidup, ini benar-benar yang terberat. Aku bingung Mbak. Hidup aku tuh bisa nggak ya kayak dulu lagi, yang aku harus, kalau aku mau post sesuatu atau kegiatan aku, kesenangan aku, bisa nggak ya aku bisa ngepost itu dengan bebas, tanpa harus mikir-mikir dulu, tanpa harus overthinking dulu, trust issue. Dari kejadian itu, dampaknya buat diri aku tuh dulu suka bergaul Mbak. Aku friendly, aku happy. Tapi karena kejadian itu aku bener-bener ngurung diri. Aku jadi takut buat ketemu orang baru. Aku jadi gak suka bergaul. Bener-bener trust issue parah buat orang baru. Aku bingung Mbak. Apa yang harus aku lakuin? Dan mungkin gak Mbak, buat hidup aku tuh balik lagi kayak dulu. Hai Putri, terima kasih ya kamu sudah membagikan cerita kamu di Ciao With You, yang mungkin teman-teman yang lainnya nonton di sini bisa dapat pelajaran yang banyak juga dari masalah kamu. Dan maaf banget kamu harus menjadi korban masalah yang sebenarnya bukan perbuatan kamu, tapi kamu rasanya mungkin marah, sedih karena kamu dijadikan objek yang sebenarnya itu bukan perilaku kamu. Identitas kamu mungkin rasanya diambil, dijadikan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak menggambarkan perilaku kamu yang sebenarnya. Rasanya kayak difitnah, kayak dibohongin, kayak diambil identitasnya, jati dirinya. Dan mungkin itu yang berpengaruh sama kamu jadi merasa gak nyaman bersosialisasi. Kamu jadi ketakutan untuk kenal sama orang baru. Apakah mereka akan menilai kamu seperti hal yang sebenarnya gak kamu perbuat gitu. Mungkin kalau pertanyaan kamu bisa balik ke seperti kamu yang dulu, rasanya setiap manusia itu nggak akan pernah bisa sama seperti dulu. Kita akan selalu bertumbuh, bahkan setiap sel di badan kita pun memperbaharui diri setiap saatnya. Jadi kalau kita mau jadi kita yang dulu, mungkin itu akan sulit. Tapi kita bisa jadi lebih baik lagi dari masalah apapun yang kita lewatin. Tergantung bagaimana kita menanganinya saat ini. Dan kalau tadi kamu cerita masalah ini sudah mempengaruhi ke banyak aspek di hidup kamu, dari kamu bersosialisasi, dari mood kamu, sampai rasanya ketakutan terus, saran aku tetap datang ke profesional. Dan di Amanasa bisa menyediakan counseling untuk kamu secara free yang nanti bisa langsung kontak ke admin Amanasa. Nanti ketika di sesi counseling mungkin akan ada terapi-terapi yang sifatnya psikoterapi yang bisa membantu kamu untuk bisa menjalani ke depannya lebih nyaman lagi. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Karena sekarang rasanya lagi berat banget. Dan mungkin kamu juga mencoba menutup diri karena kamu ada rasa malu untuk membagikan cerita ini ke orang lain karena takut disalahartikan bahwa ini perbuatan kamu dan kamu tidak mau mengakuinya, padahal kamu tahu betul itu bukan kamu. Dan sudah cukup jelas itu bukan kamu. Yang sekarang mungkin bisa aku sampaikan adalah kamu perlu memberikan batasan bahwa yang kamu lihat itu memang bukan kamu dan kamu meyakini itu bukan kamu.
Kamu yakini diri kamu sedalam-dalamnya tuh seperti apa. Kenali diri kamu lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya kamu suka? Apa sih yang sebenarnya bikin kamu bertahan sampai saat ini? Yang bikin kamu merasa seneng, yang bikin kamu merasa hidup lagi. Bisa coba dilakukan dari 3 hal yang paling utama. Yang pertama, cukupi asupan gizi. Jadi makan yang teratur, makan yang bergizi, minum air yang cukup, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan, mau itu fisik ataupun mental. Yang kedua, cukupi waktu istirahat kamu. Waktu tidur itu penting banget. Ketika kita kurang tidur, pasti kita juga merasa hari jadi lebih buruk, karena sebenarnya badan kita kelelahan. Yang ketiga, jangan lupa untuk bergerak, karena dengan kita banyak beraktivitas, bergerak, kita mencukupi kebutuhan kita untuk bergerak, biasanya badan bisa memproduksi hormon-hormon yang membangun rasa bahagia, dan itu bisa membuat kita menjalani sehari-hari dengan lebih baik. Dengan awalnya kita cukupi 3 kebutuhan itu, baru tuh kita mulai lagi explore. Apa sih yang kamu suka? Coba cari tempat baru yang kamu suka. Mungkin kalau kamu rasanya belum nyaman ketemu sama orang baru, mungkin kamu butuh pendampingan dari orang-orang terdekat kamu. Ajak orang terdekat kamu untuk mengeksplorasi hal-hal yang mungkin selama ini jadi yang buat kamu tertarik, tapi belum pernah kamu lakukan. Dengan kamu mencoba hal-hal seperti itu, kamu bisa tarik kembali kendali diri kamu ke diri sendiri. Jadi bukan dikendalikan oleh rasa takut ataupun sama sesuatu yang kamu ketahui banget itu bukan diri kamu. Mungkin sekarang rasanya masih berat. Itu kenapa saran aku dari awal memang tetap butuh ada pendampingan profesional. Karena ketika kita mau mengulik sesuatu yang berat, rasanya kalau kita sendirian pasti rasanya lebih berat. Tapi dengan adanya bantuan profesional, setidaknya memudahkan kamu untuk mengurai benang kusut yang sebelumnya mungkin ada di kepala kamu sendiri. Dan itu mungkin bisa membantu juga buat bukan cuma masalah kamu yang sekarang, tapi mungkin ketakutan-ketakutan yang lain yang membuat kamu sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Dan ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton Ciao With You yang lainnya, bahwa ada loh yang namanya etika dalam bermedia sosial. Yang biasanya aku coba terapkan adalah think before you post. Bukan berarti Putri itu tidak beretika dalam bermedia sosial, tapi mungkin banget orang-orang lain yang tidak beretika melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di media sosial. Makanya baiknya kita membatasi diri kita dengan beretika di media sosial, yaitu think before you post. Think itu bukan hanya berpikir aja sebelum posting, tapi T, is it true? Apakah itu benar yang kita post? Yang kedua, is it helpful? Apakah postingan kita bisa membantu orang lain? Yang ketiga, is it inspirational? Apakah yang mau kita post bisa menjadi inspirasi buat orang lain? Yang keempat, is it necessary? Apakah itu perlu untuk di-share di media sosial? Dan yang kelima, is it kind? Apakah itu cukup baik untuk di-share ke orang banyak? Jadi, semoga di sini teman-teman yang nonton juga bisa punya pegangan nih untuk mempost sesuatu di media sosial. Bukan karena kita tidak bisa mengkontrol orang lain yang bermedia sosial, tapi kita bisa mengkontrol diri kita sendiri bagaimana kita mau berperilaku di kehidupan sehari-hari dan juga di media sosial. Semoga itu bisa membantu untuk sekarang, dan semoga yang kamu lewatin ke depannya bisa jadi lebih baik lagi. Bun, itu tadi jawaban dari aku. Semoga jawaban tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu orang lain dalam masalahnya. Dan kalau misalkan kamu punya masalah atau merasa marah sama orang lain, sebisa mungkin masalahnya kita selesaikan ketika emosi kita sudah lebih netral atau mereda. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena rasa emosi yang begitu besar, kemudian kita jadi merugikan diri sendiri atau orang lain. Aku Caca Tengker, sampai jumpa di Ciao With You selanjutnya.